Bapak disumpah pocong pun Iya, Bapak mau. siap? Mau sama si Aldi kan gitu. Gitu aja. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina? Ya. Berarti sananya SMP ya? Depan pas persis cucian itu Pertama kali dan saya buktikan omongan saya dengan fakta, bukan dengan cerita-cerita bohong, dengan memfitnah orang meninggal. Kelompok-kelompok motor ekstasi, saya lihat tuh pakai baju hitam-hitam. Terus perlakuan mereka itu benar-benar kasar dan ini. Masa Barung Kuning pindah ke depan. ini Barung Kuning. Yo, Mang Santuy People. Bakal bersama Nyonya dan Mamang si Abu keluar, pakun ngantuk dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Today kita akan kasih kemarin materi-materi yang belum sempet gitu ya karena ketinggalan durasinya udah terlalu banyak ya. Tapi semoga ini nggak bocoran ya dari sebelah karena lagi ada acara kebetulan di tanah kosong sebelah gitu yang akhirnya bocorannya nyampe ke sini. Tapi semoga nggak masuk ke mic ya. Iya. Kita langsung meluncur aja. Cus. Nio. Yes. Yang pertama ini mau diinfoin dulu nih buat Santuy People. Mungkin sebagian besar Santuy People udah pada nonton juga ya karena balik lagi Santuy People di sini semuanya kompak mau mengawal. Akhirnya secara eksklusif Kakak Christian Krik Media Official ya berhasil bertemu dengan seorang polisi yang bernama Aris Papua atau dengan panggilannya Aris Papua ya, yang akhirnya buka suara dan mengklarifikasi soal omongan Aldi di persidangan itu salah menurut Bapak Aris Papua yang ini gitu, sehingga banyak spekulasi netizen apakah benar Bapak Aris Papua yang ini ataukah salah sebut Arif. Tapi kesebut Aris kedengaran tuh kayak gimana gitu ya. Jelas Mama mau kasih highlightnya. Buat Santuy People yang udah nonton monggo didiskusikan di bawah. Buat yang belum nonton wajib meluncur ke channelnya Kakak Christian Grey Media Official. Ini sedikit aja ya ceki-ceki. Play. Jadi gini aja Mbak, lebih bagus dia emang harus dikompromin. Iya, dikompromin. Bapak siap banget. Siap sekali. Nggak apa-apa. Tinggal nanti saya minta dari Humas juga ada kan. Jadi dari Mbak Chris juga harus. Saya coba untuk masuk lewat Humas Pak. Sebenarnya kepentingan kami adalah ya kita duduk bareng supaya nggak ada fitnah, nggak ada beda versi. Ini kan semua orang punya beda versi Pak. Bapak punya versi lain, Aldi juga punya versi lain, mungkin para terpidana lain juga punya versi lain, Pak Rudiana punya versi lain, semua punya versi nih. Jadi makanya, gini nanti apa namanya, kan waktu saat datang semua pocong kan, Pak Aris juga mau. Bapak siap? Siap, itu aja. Bapak disumpah pocong pun Bapak mau. Siap? Mau sama si Aldi kan gitu, gitu aja. Buat membuktikan Bapak? Iya, gitu. Tidak pernah melakukan. Tidak pernah melakukan. Itu. Pak, kalau Bapak punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama netizen lah, apapun komentar dari para netizen, Bapak bisa ngobrol langsung, punya kesempatan, Bapak mau bilang apa dalam kesempatan ini? Ya saya kalau mau bilang, intinya saya pribadi dan keluarga itu tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu. Perbuatan yang di waktu persidangan si Aldi ngomong bahwa Pak Aris Papua. Saya nggak pernah kenal sama tersangka pun nggak pernah kenal, sama si Aldi pun saya nggak kenal, dan kejadian pun saya pun nggak tahu, kan gitu. Pada intinya saya sangat dirugikan untuk pencemaran nama baik saya pribadi dan keluarga saya. Nah, saya juga pengen silakan ditemukan dengan saudara Aldi, maka tapi kita melalui dari Humas Polres juga kita harus itu, karena kita juga punya aturan yang ada di situ kan gitu, aturan di kepolisian kita. Nah, jadi mohon mungkin apa namanya klarifikasinya kita duduk bareng, silakan. Aris Papua ini bukan. Nah, bukan Aris Papua yang digambarkan melakukan tindakan yang sangat sadis kepada para terpidana, sehingga menjebloskan mereka ke dalam penjara selama 8 tahun ini. Betul sekali Mbak. Makanya silakan kapan kita untuk apa namanya
Saya coba usahakan kita duduk bareng ya Pak. Duduk bareng ketemu, silakan nanti juga saya minta koordinasi di satuan saya juga. Ini yang akhirnya kan sebenarnya enak kalau klarifikasi keluar kayak gini mak clear ya. Tapi sih enak ini harus dikonfrontir, di make sure bener nggak Bapak Aris yang ini. Karena di video sebelumnya saat Mbak Fristian investigasi itu tuh dia ada yang menyebut Aris mana? Aris ada 2 di sini, Aris yang tua atau Aris yang muda. Terus juga ada netizen yang berspekulasi sepertinya Arif, sepertinya Alif gitu kan. Ini masih perlu kejelasan nih. Yang pasti kalau kita lihat jadwal udah nemu sih sepertinya bakal kejadian nih konfrontasi untuk bener nggak sih Bapak Aris Papua yang ini bukan gitu. Ntar kita tunggu aja kelanjutannya ya. Mbak Fristian diem-diem sangar, tolonglah. Kita kasih next ya. Nino. Ini juga kemarin nggak kalah membantu menerangi kasus ini ya, ekstraksi ya. Cuman kita kemarin nggak bisa ngap karena durasinya udah kadung full ya. Itu pun banyak yang ketinggalan di soal ininya sidang TKP-nya. Ini hasil ekstraksi bisa dilihat, Santuy People juga mungkin udah ada yang lihat kemarin. Hasil ekstraksi tabnya Widi yang dilakukan oleh Bang Rismon itu bener-bener murni, nggak ada modifikasi. Akhirnya bisa kita lihatnya di sebelah kanan, tabel paling kanan ada kata-kata yang dicampur dengan simbol-simbol ya. Ini efek samping karena balik lagi sudah terdelete dan mau nggak mau diangkat di recovery. Jadi berarti ada sampah-sampah yang nempel. Cuma yang bikin salfok kalau dibandingkan dengan ekstraksi yang katanya ada di berkas itu, yang soal ajakan almarhumah ke Widi itu kan cuma sekedar sampai mau nggak Meg ntar dijemput sama kita. Udah, that's it, sampai situ doang kan di ekstraksi ada di berkas. Ternyata ada lanjutannya yang hilang. Di sini ada kita MNM rame ekstisinya. Nah, ada penjelasan dari Widi dan ya mau nggak mau Widi membuka aibnya sendiri untuk membantu menjelaskan menerangkan kasus ini. Ceki. Play. Ya kan? Widi, meskipun tadi kamu sekarang udah tahu nomormu ini, kamu pernah ingat nggak bahwa kamu pernah menerima SMS dari Vina pada itu? Iya. Benar ini? Iya. Isi seperti itu, kata-kata itu benar? Iya, benar. Benar ya? Benar. Benar. Mungkin sini nggak lihat. Apa yang maksudnya di situ MNM itu? Mohon maaf, MNM itu artinya minum. Oh, jadi saya mau nggak ntar dijemput sama kita minum rame ekstasinya. Iya. Apa yang saudara masukkan artikan di situ? Saudara pahami? MNM itu artinya minum. Kalau ekstasi itu artinya geng motornya dianya. Geng motor ya? Iya. Oh, nama geng motor? Iya. Nama geng motor siapa itu? Eki dan Pina. Oh, Eki dan Vina memiliki geng motor, namanya STC. Iya. Jadi di sini kamu diajak oleh Vina untuk minum. Iya. Minum apa ini? Minum apa? Waktu di sini nggak disebut. Pengalaman kamu sering rupanya minum. Iya. Mohon maaf. Ya. Minum itu artinya minuman keras. Si Pina ngajak Widi. Dari mana kamu tahu itu mengajak minum keras? Mohon maaf banget. Soalnya pribadi Vina itu sering minum minuman keras. Sama Widi juga pernah minum? Berdua sama si Mega. Oh, kamu berdua sering minum sama Vina? Iya. Jadi kamu artikan kalau diajak minum itu pasti minuman keras? Gitu? Iya, Pak. Jadi malam itu saudara diajak minum? Iya. Pada jam 22.14 ini? Iya, Pak. Oh, itu. Jadi dia mengajak kamu itu ke gengnya dia ya? Iya, Pak. Ke gengnya si Egi sendiri ya? Iya, Pak. Baik, itu yang urutan 10 ya. Kita tinggalkan dulu ini, nanti lanjut. Respect
buat Widi sama Mega di persidangan ya, walaupun bisa kita dengar tadi agak berat tapi akhirnya dia buka aja lah ya. Ibaratnya ini beresiko banget loh dicap oleh netizen gitu. Oh, ya lu juga sama berdua peminum pemabok dulunya gitu ya, tapi buat ngeklirin ini semua dia buka aja nih, gue jujur-jujuran gue kayak gini gitu, itu respect banget loh. Dan yang aku tangkap sebenarnya emang dari tadi kan sebelum dia ngejawab itu pasti ada mohon maaf kan, itu dia mungkin juga orangnya nggak ada, gue kayak ini istilahnya kan gue buka aibnya nih gitu, jadi kayak dia ngerasa nggak enak juga kali ya. Dan juga dia nggak berdalih enggak, kita nggak pernah minum berdua enggak, dia jujur-jujuran juga. Ya kita berdua memang dulu suka minum gitu, makanya ada history chatnya diajak minum-minuman gitu kan. Respect sama mereka berdua, respect gila demi buat aku ya demi apa namanya, demi membantu menerangi kasus ini. Ini menurutku resiko loh, di mana sosmed kan nggak semuanya netizen itu ada yang open minded gitu, ada yang close minded gitu kan. Ya bisa aja dia dapat cibiran, lu dulu berdua juga tukang mabok gitu kan, kayak gimana bisa aja. Tapi setelah kulihat kemarin semuanya nge-support, gila mantap Widi Mega. Ternyata ada yang hilang nyu. Dan banyak spekulasi, mungkin Santuy People harus nonton obrolan Bang Rismon, Bang Reza Indragiri sama Kang Roa di Diskursus.net kemarin. Harus nonton, itu disenggol tipis-tipis kenapa kok bisa berbeda. Iya bisa hilang gitu ya. Iya, ibaratnya si kata yang ngajak minum rame-rame ekstasinya itu bisa dihilangkan gitu. Kenapa? Itu banyak tuh diulas di Diskursus.net semalam. Silahkan nonton aja yang Diskursus.net. Sekarang kita ke nextnya. Ninyo. Yes. Dengan berakhirnya sidang atau persidangan setempat terkait PK6 terpidana, itu berakhir sudah proses PK6 terpidana. Tinggal majelis hakim merangkumnya dan menyiapkan berkas-berkasnya, memberikan simpulan menurut majelis hakim yang mengurusi berkas PK ini, dan juga mengirimkan ke Mahkamah Agung untuk diproses dan nanti diberikan putusan. Singkat cerita, di akhir penutupan sidang, majelis hakim memberikan kesempatan untuk di sini Hadi sebagai perwakilan para pemohon dalam case ini terpidana kasus Pina ya, 6 terpidana ya. Dan ini kata-kata penutup dari Hadi, ceki-ceki. Play. Buat dasar terima kasih. Yang pertama buat Pradi, Ketua, Pak Oto, dan semua tim, terima kasih banyak yang juga kami bisa mendoakan semoga PPN Pradi sukses, sehat selalu, jaya, dan buat seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih yang sudah mensupport kami, yang sudah mendoakan kami. Kami harap buat masyarakat seluruh Indonesia terus kawal kami kasus ini sampai putusan Mahkamah Agung. Siap. Dan semoga Mahkamah Agung memberi putusan yang seadil-adilnya dengan adil. Kami semua hanya ingin membuktikan bahwa kami bukan pelaku, dan kami bukan pembunuh. Kami hanya rakyat kecil, dan kami orang miskin. Kami hanya ingin memperjuangkan kebenaran dan keadilan seperti apa yang ada di Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo atau Presiden yang sekarang yang terpilih Bapak Prabowo mendengar suara kami yang baik. Dengan demikian saya sudah persidangan PK nomor kali Hadi dengan demikian sedang saya mengatakan selesai dengan sidang. Merinding begitu tutup
Gila, untuk PK 6 terpidana aja 4 minggu loh kita ngawal. 4 minggu loh. Ditutup dengan gila. Hadi itu speechnya bagus banget menurutku, dari hati banget. Dan Hadi CS ini atau Hadi yang mewakili para pemohon lainnya, sesimpel dia cuman minta implementasi dari sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak minta yang aneh-aneh. Udah itu. Semoga lah ya, semoga. Belum dapat bayangan sih kira-kira yang jelas mah kan ini mah setelah PK mereka selesai, berarti kemarin gitu kan sekitar 7 hari maksimal mungkin ya, atau minimal, memang kurang tahu juga, itu diserahkan ke MA. Nah di MA-nya ini yang masih rada apa ya, belum jelas apakah prosesnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu, mengingat Saka Tatal pun belum ada kejelasan info-info gimana gitu kan. Tapi yang jelas tadi Hadi langsung mewakili teman-teman yang lainnya meminta kepada teman-teman netizen semuanya untuk tetap setia mengawal sampai putusan MA. Jangan dikasih kendor gitulah ya. Oke. Dan abis momen menutup ini ada momen yang sangat jarang terjadi meluncur. Nio, momen yang sangat jarang terjadi di persidangan. Majelis hakim misalnya kita lihat di paling belakang, ada tim kuasa hukum, tim pemohon, juga ada tim termohon yang foto bareng gitu, mengabadikan bahwa ini loh gontok-gontokan, kesal-kesalan, bully-bullyan yang terjadi dalam 4 minggu terakhir tuh semata-mata hanya untuk mencari kebenaran gitu kan. Nih ceki-ceki. Play. Ayo, Tiar, masuk Tiar. Ayo masuk. Tahan. Ini kan jadi naik aja enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa naik aja. Oke. 1, 2, 3. Asik. Baru kejadian di sini kan? Baru kejadian, Pak. Lagi, satu lagi ya. 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah. Ini Bawina. Geri. Alhamdulillah. Pak Oto, terima kasih banyak Pak Oto. Terima kasih banyak ya Pak Oto. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Sehat-sehat. Netizennya Mas Eri ini. Makasih banyak Om. Pak Ruli. Kita masih ketemu lagi. Siap Pak. Kan tim Pradi pun apa ya, enggak yang karena kita enggak, mereka pun tetap kita butuh dukungan teman-teman netizen gitulah ya. Dan after foto bersama ini ya semuanya salam-salaman gitu, melupakan gontok-gontokan yang terjadi kemarin selama 4 minggu ya, dan semoga hasilnya bisa diputus secepatnya oleh Mahkamah Agung gitulah ya, dan semoga hasilnya ya positif gitu ya. Jarang memang sih ngelihat kayak gini emang ya. Iya, biasanya bubaran sidang ya udah bubar aja gitu kan. Ini jarang terjadi, bener kata Bang Jutek ya. Semuanya loh. Dan selain para pemohon dalam case ini terpidana 6 terpidana kasus Vina ya. Semuanya akan bertemu lagi. Untuk menyelesaikan PK Sudirman ya. Jujur aku belum siap sih nanti pada saat sesi kesaksian Sudirman, nggak tahu, aku kayak belum siap aja. Aduh, bakal perih kayak gimana ya, ibaratnya belum habis nih stamina, belum recovery nih, udah harus mendengarkan nanti kesaksian Sudirman. Aduh, nggak kebayang sih kayak gimana ya, tapi mau nggak mau harus kita lewatin nanti ya. Kalau aku sih berharapnya ini Mang jadi kan abis ini kan sidangnya Sudirman gitu kan, nanti abis sidang Sudirman selesai pengumuman PK-nya Saka, jadi abis itu selesai pengumuman PK 6 terpidana. Jadi kayak langsung berkelanjutan gitu. Tapi kalau pengumuman PK Saka keluar dan dibebaskan, semuanya rentetan karena satu case. Makanya ini kemungkinan MA belum memberikan putusan karena sekalian kali ditunggu kali apa kayak gimana gitu. Iya. Ya pokoknya Maya, kita tetap mengawal.
Sambil menunggu kelanjutannya, ini ada next yang meluncur. Nio, ini kemarin ketinggalan kita ya, yang dimana di sini Dede menjelaskan dan menunjuk sebelah sana tongkrongannya, dari sini beli rokoknya Bapak Hakim sampai ini yang kemarin aku bilang ini ketinggalan ternyata, mohon maaf ya, ini ceki. Kan yang ngopi kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah, udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak, 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, Pak? Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir, nanti depannya lagi. Sananya lagi. Yang di gang tadi itu. Yang gang tadi yang tempat kejadian. Iya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak. Berarti sananya SMP ya? Depan pas persis cucian itu. Pertama kali. Depan cucian. Kemarin Aep itu bilangnya di sini waktu beli rokok. Emang pilih Madura, soalnya Madura kan satu-satunya di sini. Iya, saya sama Aep, cuman Aep nunggu di sebelah Bu. Saya beli rokok. Aep lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua. Baik, kita lanjut. Oke. Udah nggak mau lama-lama Pak, begitu apa yang merengut sulit ini mah kayaknya mah ya, udah mah agak menikung jauh juga, bahkan warga sekitar itu kalau mungkin kemarin Satu People nonton dari beberapa sumber live ada yang kedengeran bocorannya dari sini ke sana mah 150 iya 150 meter gitu, makanya dia merengut udah cukup lah karena mau dipaksain gimana juga udah nggak kelihatan, terlebih agak menikung katanya kan gitu. Ini di sini Dede menyala juga sih menurut aku, karena dia kayak istilahnya dia yang mancing kan. Itu Pak, coba dilihat dari sini ke sana logikanya mana kelihatan gitu kan. Jadi ditegesin ya sama Dede di situ. Dan udah pakai kacamata, udah merengut gitu kan. Sulit ini mah, sulit sekali, tolonglah ya. Dan ada momen juga yang kemarin ketinggalan meluncur. Nio, ini kemarin lebih jelas lagi buat nekenin momen kemarin. Kalau kemarin kita lihat tuh ada seperti ada handphone yang ngalangin, ternyata handphonenya ini dari jurnalis Kompas yang berhasil merekam dari dekat momen Ibu Hakim Rizka yang menangis mungkin ya, mengingat kejadian ini dan segala macamnya, yang akhirnya memimpin untuk semua yang hadir di sidang setempat ini untuk mendoakan almarhum dan almarhumah. Ceki. Kamera baca Pak. Ya setidaknya kita bersama-sama lah baca Al-Fatihah. Ya. Ibu yang pimpin, silakan Bu. Dalam hati aja masing-masing. Silakan. Perhatian semua. Kita baca Al-Fatihah buat almarhum Egi dan almarhumah Vina. Ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga apapun hasilnya kita tidak tahu. Semoga pakai mic Bu. Ya setidaknya semoga kasus ini menjadi terang lah ya. Amin. Semua menjadi terang, semua menjadi jelas ya. Amin. Terima kasih. Dari Saka Tatal terlibat juga di 6 terpidana, terus Dama Sudirman juga. Ya wajar menurutku kalau udah akhirnya pakai hati gitu ngurusin kasus ini ya. Ya di satu sisi terlepas ada materi untuk ditinjau kembali terkait kebenaran para terpidana ini, di sisi lain juga kan balik lagi Bu Hakim melihat bahwa ya memang yang pasti terjadi bahwa udah ada korbannya gitu kan. Ditambah lagi kalau misalkan nanti cerita para terpidana ini terbukti benar gitu kan, waduh makin wah. Iya, makanya aku di sini kayak apa ya, nangkepnya ya Mang ya. Mungkin ini aku ya balik lagi aku bisa salah gitu. Kayak yang aku tangkap Bu Rizka nih percaya sama semua yang dari Saka Tatal, dari ke-6 terpidana, Sudirman, dari saksi-saksi gitu kan. Cuman ya dia nggak bisa apa-apa karena yang mutusin bukan dia gitu. Iya, tadi makanya, walaupun udah pakai kacamata agak gelap kelihatan bocorannya, refleksi air matanya ya. Makanya di sini Ibu Rizka cuman berharap ya setidaknya kebenaran jadi lebih, kasus ini jadi lebih terang lah gitu. Iya, biar enak gitu. Kalau udah terang harusnya bisa kelihatan dengan jelas gitu kan ya.
Nih kita jadi punya idola baru ya. Kemarin ini Hakim selain Eman Hakim ya. Eman, Terus tambah 3 majelis hakim ya. Yes. Apalagi hakim ketua nih awal-awal. Ini apa sih kayak ogah-ogahan gitu kan, slow. Ternyata santuy. Mau di TKP sidang gaskeun gitu. Pak berkasnya kurang, nanti lanjut lagi. Waktu siap. disusulkan sewaktu sidang Sudirman juga nggak apa-apa gitu kan katanya kan. Fleksibel ya, fleksibel, mantap. Hakim santuy, ditolong lah ya. Sekarang kita ke nextnya. Ninyo, kemarin nih ketinggalan nih momen Bu Elsa yang mungkin setelah kemarin rada kenceng-kenceng karena tidak diizinkan untuk ikut persidangan setempat gitu kan. Ini ada unek-unek dari Bu Elsa kepada kemarin mungkin beberapa anggota yang melarang Bu Elsa dan Fitra untuk ikut persidangan. Unek-uneknya seperti apa, Ciki-Ciki? Pokoknya saya ngomong terus. Dan saya buktikan omongan saya dengan fakta, bukan dengan cerita-cerita bohong, dengan memfitnah orang meninggal. Vanessa Angel aja dibicarakan sudah meninggal oleh Atta Halilintar. Begitu marahnya satu Indonesia. Bagaimana Vina difitnah, minum minuman keras dan obat-obatan, ya? Bagaimana itu? Kalian nggak punya hati. Kalian kejam. Sama dengan membunuhnya. Pak Sahudi ada? Sebentar, Pak Sahudi. Nah ini yang sempat kenceng-kencengnya kemarin gitu. Cuman aku mau fokus ke Bu Elsa tadi, unek-uneknya, rasa kekecewaan dia gitu ya. Akhirnya menyampaikan unek-uneknya gitu. Kenapa gitu? Kenapa seperti ini gitu? Bahkan tadi bisa kita dengar sempat di-compare juga dengan almarhumah Vanessa Angel gitu, yang saat sempat disenggol oleh salah satu kreator gitu kan. Netizen mendidih, marah, murka, tapi kenapa saat Kesha sekarang netizen gak murka, kenapa gitu, dan segala macamnya gitu. Ini yang sempat ketinggalan kemarin kan, kita nggak sempat nge-expose gitu. Mama nggak mau banyak berkomentar, silakan satu people aja karena masih ada yang lanjutannya nih meluncur. Ninyo, nggak cukup sampai di TKP saja gitu kan mengeluarkan unek-uneknya, rasa kekecewaannya karena tidak diizinkan gitu kan. Lanjut ternyata ini bisa kita lihat dari Sindo News saat melakukan interview dengan Bu Elsa via Zoom ya. Di sini Bu Elsa juga menyampaikan rasa kekecewaannya gitu karena tidak diizinkan untuk ikut di sidang peninjauan atau persidangan setempat gitu ya. Ciki-ciki. Play. Bersama hakim memeriksa lokasi TKP ya, langsung di sana ya. Tadi kita lihat Pak Fitra nggak bisa masuk. Kalau Bu Elsa gimana, Bu Elsa? Ada penghalangan juga tidak? Jelas dihalangi. Saya melihat sidang itu kan terbuka untuk umum, ya. Terbuka untuk umum, kita semua bisa melihat. Tidak dihalang-halangi seperti itu, ya. Ada satpam, jadi mereka meng-hire satpam. Emang sengaja perintahnya saya dan Fitra tidak boleh hadir dekat di sana, tidak boleh bicara. Terus kemudian ada kelompok-kelompok motor ekstasi. Saya lihat tuh pakai baju hitam-hitam. Terus perlakuan mereka itu benar-benar kasar dan ini. Kalau saya nggak mengatakan itu massa, emang mereka menyiapkan itu semua untuk menghadang kami. Saya bilang apa-apaan sidang kayak begini. Kita nggak boleh lihat, dan apalagi dalam persidangan itu ada korelasinya di mana kami adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pasren, Muhammad Kafi dan Aep, dan mereka ingin membuktikan tentang kondisi di sana, ya kan? Nah, tentunya kan kita melihat ada Dede dan Dede kan mencabut keterangannya, seolah-olah keterangan yang terdahulu bohong. Itu dia yang bohong.
justru dialah yang nomor satu menjelaskan kepada tim bahwa ada kejar-kejaran segala rupa. Aib belakangan mengiyakan karena Aib itu terjadi sudah 5 tahun, dia mengenal semua pihak-pihak orang-orang itu yang tukang nongkrong itu, karena kan berdekatan tempat kerjanya, tempat nongkrongnya, tempat mainnya. Tapi saya juga lucu ya. Saya melihat mereka tidak mengakui adanya pembunuhan. Ya. Tapi mereka datang ke tempat-tempat lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, tempat pembunuhan. Jadi mereka mengakui adanya pembunuhan. Berarti maksud Anda kalau mereka tidak tahu harusnya tidak melihat atau mengakui melihat di dalam lokasi justru itu? Dia gitu. Justru dia, saya lihat loh, saya ketawa aja. Kejebak dengan rekayasanya mereka. Dan lucunya, saking ketakutannya, kami tidak bisa bebas masuk. Nggak bisa bebas masuk penghadangan itu, Bu Elsa. Maaf, itu dari pertama kali cek TKP di depan SMP 11 sampai Jembatan Talun, semuanya atau di salah satunya? Semuanya saya tidak bisa masuk. Berarti tidak bisa mengikuti proses persidangan di TKP? Tidak, di luar, jauh saya. Akhirnya waktu ada kesempatan hakim, ketua majelis hakim lewat, saya bilang itu majelis hakim ya, ketuanya. Saya teriakin, saya bilang, Pak Hakim yang terhormat, saya bilang, Anda itu harus membantu korban yang sudah meninggal karena dibunuh. Berikan keadilan, bukan beri keadilan kepada pembunuh. Kayak gitu saya teriak-teriakin. Kan nggak wajar, kita nggak boleh lihat. Spesial khusus untuk Elsa Sharif dan Fitra Romadhani. Dan kita dikasari. Kalau misalnya alasannya adalah untuk membuktikan benarkah ini dibunuh atau tidak, makanya langsung datang ke TKP, itu gimana? Apakah cukup adil? Apanya? Kalau misalnya alasannya adalah ingin membuktikan ini benarkah pembunuhan atau tidak, makanya datang ke lokasi untuk ngecek TKP, itu adil tidak, Bu Elsa? Itu pembunuhan jelas, dia tidak bisa menyangkal itu pembunuhan. Ya, terus ceritanya bahwa itu hujan pada saat itu berarti ada tanah nempel-nempel. Tanah merah ya? Tidak benar. Yang jelas pada waktu pemerkosaan dan pembunuhan itu belum hujan sayang, belum hujan. Setelah mereka pindahkan korban itu di flyover, disitulah waktu dia masih membetulkan, kan dipasangin itu helm. Dan juga berusaha memasangkan celana dalamnya almarhum Vina supaya di tempatnya, tapi karena Vina masih hidup jadi mengerang-gerang sehingga mungkin dia ketakutan. Nah waktu jam 22.30 datang siapa? Ya, kelanjutannya mungkin bisa ditonton di Sindo News dengan judul sidang di TKP bla 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 bla. Ya, Sindo Prime 2709 ya. Mungkin karena ini videonya lumayan panjang, memang nggak mungkin nge-play semuanya, jadi cuma nge-highlight doang gitu kan. Yang nggak tahu ya, menurut info yang kemarin mungkin Santuy People, teman-teman netizen juga mengikuti persidangan setempat itu. Bahkan majelis hakim mengumumkan sebelum berangkat, beberapa menit sebelum berangkat, kita kesana hanya untuk mengecek TKP yang tertulis di dalam berkas ya. Tidak lain-lain. Terus juga tanya jawabnya hanya satu arah melalui saya, nanti saya yang tanya, jadi nggak ada tanya jawab langsung gitu kan. Dan ya itulah. Aku nggak mau banyak berkomentar, silakan teman-teman Santuy People berkomentar gitu karena ini apa, kita ke next ya. Jujur, ini sekalian menunjukkan respect momen untuk teman-teman warga setempat ya, warga Cirebon yang ikut menonton, ramai-ramai ikut mengawal. Tetapi hebatnya sampai detik terakhir tuh tidak terpancing emosi. Jadi mereka semua mencoba bersabar, jangan sampai terpancing emosi. Karena apa? Nanti dijelaskan juga sama Kang Doci. Di juga respect banget sama Kang Doci nih ya. Ternyata nggak cuma Bu Elsa sama Bang Pitra aja, ada juga satu aku lupa, pokoknya ini waktu itu pernah muncul di klarifikasi pada saat yang kayak
mengkritik Hakim Eman deh kalau nggak salah sih. Yang teriak itu yang pakai kacamata. Wah, pokoknya adalah itu loh, lupa nih ini nih orangnya nih. Hampir crash juga, ceki-ceki. Play. Pasukan lagi jalan. Bapak ini juga pepeng nih bapaknya. Saya biro hukum. Tanya aja. Ya, untuk sekarang usahakan segera mengungkap kami. Iya. Benar, nggak usah bikin keributan kamu. Ini juga nanti mau sini. Ayo juga. Ayahnya. Jadi sama-sama jaga keamanan, biar tidak makar. Betul. Jangan sampai teramat gara-gara keributan. Nanti diskor lama lagi. Ya, itu bang. Ya, oke. Tolong bilangin yang tadi. Enggak ada pemukulan, enggak ada, udah. Saya jangan. Yang jangan ini. Ya. Iya. Udah. Saya juga. Udah. Saya udah kasih ujuk kata saya. Saya kan udah bilang siap. Ayo, amanin kita. Ya. Selesai. Ya. Iya. Saya nama saya Pak Asad. Saya Sabto. Jadi kalau nggak salah tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya, ada sempat kesalahpahaman itu dari tim Bu Elsa diwakili oleh mas-mas yang tadi itu menyangka adanya pemukulan yang dilakukan oleh anggota XTC gitu kan. Oke. Mungkin karena pelarangan tadi itu kayak gimana ya, Kang Doci di sini sebagai perwakilannya meluruskan nggak ada. Kita di sini semua memang sengaja untuk menahan diri untuk bersabar. Karena apa? Kalau kita sampai lepas kendali rusuh lagi, ini bisa diskors lama lagi. Ini kapan beresnya begitu? Iya, maksudnya di apa namanya? Katanya ada yang memukul XTC, itu mukul ke siapa? Nggak tahu itu, pokoknya tadi sempat ada clearkan nggak ada pemukulan di sini gitu. Yang jelas di sini spirit semua teman-teman yang nonton langsung mengawal gitu memang spiritnya sama untuk nahan sabar, jangan sampai nggak kondusif. Karena kalau nggak kondusif bisa diskors, kalau diskors ngulur lagi lama lagi gitu. Yang akhirnya untung kemarin benar-benar bisa menjaga teman-teman di sana semua yang nonton bisa menjaga emosi, mengontrol sabar, yang akhirnya clear dan bisa ditutup hari itu juga biar majelis hakim bisa ngeproses secepatnya buat dikirim ke Mahkamah Agung. Ini salah satu bantuan apa ya, secara tidak langsung yang ngeprosesnya ya, gimana caranya biar udah kita bisa bikin kondusif biar prosesnya cepet gitu. Biar nggak ditunda-tunda lagi gitu. Ya kita bisa lihat sendiri kemarin serame itu, tapi nggak yang langsung aja gitu kan. Nggak ada rusuh-rusuhan. Berapa kali tuh hampir kepancing. Hampir iya, tapi bisa menahan respect. Teman-teman Cirebon respect. Iya, masalahnya mereka tuh saling ngingetin, Mang. Betul, sabar. Iya, sabar. Jangan kepancing, jangan provokasi gitu kan. Kompak. Iya. Mantap. Kita kasih connect-nya. Ninyo. Yes. Pokoknya semua elemen yang ikut berkontribusi kemarin, kalau ada videonya kita expose, kita harus expose. Ini teman-teman perkasa yang bawa-bawa gerobak yang isinya speaker. Yang kalau kemarin sempat ngedengar Pak Ian speaker, deketin speaker. Iya. Mic-nya itu pakai yang portable nih, ceki-ceki. Play. Audionya mohon maaf di mute ya karena lagu. Bisa kita lihat teman-teman perkasa yang pada saat sidang PK Saka Tatal ngumpul di depan itu, makan ngemper, ikut capek berkontribusi, pakai gerobak, bawa-bawa speaker. Iya. Demi bisa melancarkan atau membantu melancarkan sidang setempat. Bisa kita lihat ini. Semua elemen yang kontribusi, ada video exposure kita up. Kita up pasti. Seperti biasa ada dengkotnya Jaka dari teman-teman perkasa. Semua pokoknya semua lini, mau yang cuma bawa ini cuma bawa itu kita expose karena kemarin respect banget segitu. Mohon maaf ya nggak terlalu banyak pengamanan dari aparat gitu, tapi bisa kondusif itu menurutku loh ya, itu hebat loh. Kita kasih nextnya. Ninyo, ini juga salah satu momen salvok teman-teman netizen, terus teman-teman keluarga korban dan semuanya yang ngedukung datang ke sidang kemarin gitu.
saat Bang Oto mau ngikut ngampar makan makanan yang sudah disiapkan keluarga pemohon. Di sini Bu Titin pun sampai heran, bisa kelihatan dari channelnya Bu Titin, Titin Priyanti The Real. Mungkin Satu People pengen nonton fullnya meluncur. Sampai jelasnya bikin kaget ngelihat gaya makan Bang Oto Hasibuan yang sangat humble, sekelas Bang Oto bisa banget saat jeda 1 jam 2 jam. Saya mau balik ke hotel dulu ya, mau makan dulu, bisa banget. Tapi no, ikut nimbrung, ikut makan dan nikmatin banget, ceki-ceki. Apa selalu kiriman makanan ya daripada dari netizen. Kami nggak tahu siapa yang kasih. Tapi kepada netizen ya, siapapun Anda, saya terima kasih ya atas kiriman makanannya kepada kami ya. Sebenarnya kalian juga merasakan apa yang dirasakan oleh para terpidana ini ya, gitu ya. Ya, terima kasih semua ini. Ya, Titin. Ya, Bapak mau Bapak makan seperti itu, Pak. Waduh, enak banget nih. Kan bukan makanan mewah, Pak. Wah, ini luar biasa. Bergizi. Sukaan. Bergizi kan, Bang? Iya, ini ganja. Wah, mantap kan tuh. Ingat kayak di pematak gara-gara ini. Ingat di pematak Ciantar. Tapi dikasih tadi tempe apa? Pete. Iya. Saya bilang saya suka, tapi nggak berani makan sekarang, takut hatinya nanti jadi kabur. Takut hakimnya kabur. Semur aja hakimnya. Semur aja. Iya, disembur. Kami yang terima kasih sama Bapak. Kenapa? Sudah membantu kami. Kalau tidak ada Bapak tidak akan sampai pada PK. Kalau ada Bapak nggak tahu. Makasih ya Pak. Bapak pahlawan kami, Pak, warga Cirebon. Pahlawan Indonesia. Dengan Ibu Titin ya. Pahlawan rakyat kecil. Semoga Bapak kasih umur panjang buat Indonesia. Sehat selalu. Amin. Enak banget. Banyak rezeki. Istimewanya ini gambar ini. Mas Geri juga. Ini petugas. Iya. Ini kan PN ya kan? Iya. Bukan, ini petugas bukan. ini. Pasopati. Kayaknya agensi bodyguard yang emang di-hire sama Pradi. Oh iya iya. Bisa lihat sterek-sterek sama sangar-sangar kan? Iya iya iya. Petugas PN pun silakan. Iya. Ini baru nggak ada lagi buat Udah siap. Kasih ya. Udah wartawan makan di dalam wartawan. Niko ini kalau soal makan nomor 1 dia lupa dia lu. Wartawan makan. Makan dulu. Bapaknya kelarin dulu makannya. Pastilah alumni wartawan pasti paham lah gimana kalau udah liputan mau perut lapar nih nanggung nih materi nih makanya udah makan dulu. Iya. Kan Bu Titin tahu udah dapat tadi stock shotnya, udah makan dulu sekarang yuk jangan sampai masuk angin. Pasti tahu jebolan wartawan, Bu Titin dedemitnya wartawan kan dibilangnya pasti paham. Dan di sini aku baru tahu juga Mang, ternyata selain dari pihak keluarga terpidana yang nyiapin makanan, ternyata ada yang ngasih juga katanya dari masyarakat setempat. Iya, masyarakat setempat, terus juga teman-teman netizen yang mungkin diem aja mau nitip dong ini buat nambah-nambah budget konsumsi lah gitu ya. Dimension padahal aku pikirnya bakal ke-keep ya, ternyata dibuka nih di sidang terakhir terpidana ya. Tolonglah ya. Mantap, respect. Nggak nyangka kan sekelas Bang Oto ya ikut ngampar. Makanya tadi kakaknya Supri, Bu Aminah itu kan sampai yang sebegitunya. Ya Allah seriusan nih mau sekelas Bang Oto masak makan makanan masakan kita gitu. Mantap. Bener-bener banyak momen yang menguras hati, menguras emosi. Sekarang kita meluncur. Ninyo. Yes. Lasha ditutup dengan momen Bu Titin kalau udah nyindir kena banget ceki-ceki. Play. Sehat-sehat semuanya. Masa warung Bunini pindah ke depan. Ini warung Bunini. Enaknya sih Bu dikumpulin semua di sini. Turun ke jalan.
Oh iya. Kita terbawa suasana. Oh ini lagi persidangan di dalam. Iya kemarin. Ini nanti pahlawan sebenarnya ini, pahlawan sebenarnya ini. Iya, udah katam ya Pak? Iya, nggak pernah berhenti dari 2016. Berdarah. Iya, betul Pak Ustaz. Di Cirebon ada orang berdarah-darah, ketok-ketok. Ini kerebut ya. Di Cirebon ada orang berdarah-darah, iya di mana-mana juga. Habis sama kuncinya Cirebon. Bu Titin yang mengenal apa ya? Daerahnya sendiri. Iya, kebiasaan, kultur budaya daerahnya ya. Balik lagi kalau memang mohon maaf gitu ada yang katanya berdarah ketok-ketok, pasti rame di situ, pasti langsung diamanin Iya, gitu. kenapa nih Ada pasti apa gitu. kamu kenapa pasti rame ya? Ya Balik at least lagi ya. ditanya lu kenapa mungkin gitu ya. Iya, ya balik lagi terserah kalau itunya kan pilihan ya, mau percaya sama warga Cirebonnya langsung atau percaya sama hasil investigasi gitu kan dari ini apa namanya ya, pokoknya Satu People yang pengen nonton fullnya banyak nih di setiap live-nya Kang Ferry itu ada momen-momen yang kayak gini nih, candid moment nih Mamang nyebutnya ya. Tiba Bu Titin datang, masa warung Bun ini pindah ke depan tolonglah ya. Sambil menunggu, aku nggak sabar pengen buru-buru Senin loh. Pengen lihat, kalau nggak salah Senin itu kan jadwalnya kontra memori dari jaksa. Nah itu entah diundur ke Rabu, maksudnya entah dibikin ke Rabu si apa namanya kesaksian dari pemohonnya dulu, atau langsung dihabisin di Senin gitu. Iya. Kita tinggal nunggu aja kelanjutannya seperti apa. Kalau besok ada info, memang infoin. Sambil menunggu kelanjutannya, kita maju ke cepet thanks. Cus. Yo. Yes. Super thanks kali ini ada 10 lagi. Ada 10. Wadididaw, terima kasih Satu People. Next, yang pertama, ya kok langsung next ada dari Neza Galuh. Respect sama kata-kata Bu Hakim di penutupan sidang. Padahal salah satu dari 2 hakim perempuan itu lagi hamil katanya. Tapi tetap semangat. Please deh, bikin gua gondok sama Wewe Gombel dan cacing koot yang lagi maksa nimbrung untuk sekalian memastikan dana lokasi kondangan. Kondangan yang dibikin Wewe Gombel kemarin, bener nggak ya? Lu pada kagak diajak. Iya, terkadang tuh gimana ya? Ya gitulah, kalau nggak diajak suka. Next ada dari Saninata, Nehalu bawa meteran nggak tuh ke Cirebon ya? Coba ukur Nek 6 meter apa 100 meter sih Nehalu tingkat dewa. Penjelasan Bang Oto sangat masuk akal. Tempat pecicusnya Vina kan tanah merah gitu. Kalau emang begitu, iya bahkan kalau mungkin Satu People nonton tadi yang di Sindo News itu Bang Nikola itu udah pakai tanah merah digosok-gosok ke bajunya yang hitam. Nempel katanya ya gitulah. Next ada dari Yulika. Bani Ingkra kebakaran jenggot, orang aneh. Walaupun kalian tuh PH dari keluarga yang ono, terus apa hubungannya dengan PK ini? Ingat, ini PK dari pemohon yang terpenjara, bukan PK keluarga korban. Jadi kalian duduk diam baik biar PH terpidana yang kerja, dan pikirkan dengan adanya bukti baru yang meninggal hobi minum. Kasihan sekali aib almarhum dan almarhumah kebuka di medsos, semua orang tahu mereka suka minum minuman keras. Malu nggak tuh yang keluarganya? Ya sebenarnya udah terjawab sudah sama Yulika. Kan pemohonnya terpidana, yang termohonnya putusannya yang katanya sudah inkrah itu lagi diuji dah putusannya gitu. Jadi nggak perlu ada pembelaan putusan yang kita ke nextnya. Ada Adrianto Nugroho, tip lapaknya Mang. Kalau emosi jiwa nanti gue edit ya. Oh ada yang panik nih saat persidangan di tempat TKP ya, di TKP maksudnya ya. Kata hati, oh ya apa aduh gagal lagi mau bikin ricu, gagal tanpa nama. Hari ini hari yang sangat melelahkan bagi semua yang ikut langsung ke 7 lokasi. Salut sama semuanya. Pas momen Pak Ismail memberikan keterangan, aku salfok sama suara aduh saya kejepit, aduh Bang Jutek itu iseng ya, demi apa coba sampai rela terjepit-jepit itu Bang Jutek iseng. Itu dia bercanda. Nextnya Inedit Promenander. Terharu dengan effort dari teman-teman Peradi, KDM, Bu Titin dan lain-lain, sehat selalu dan terus bela kebenaran. Buat yang bikin onar tolong disetrap ya. Madam Ferry yang ngamuk Anda tidak diajak. Oke, Billy Christian, misteri hilangnya kata-kata minum rame-rame diekstraksi HP Pina dan ada diekstraksi HP. Wedi hilangnya kemana ya? Apakah karena semua disomasi aja coba. Nextnya dari Nintia. Aku demen banget lihat Queen of Somasi and Prince of Inkrah ngamuk karena nggak boleh ikut masuk ya. Aman gak tuh sampai rumah? Jangannya struk dan enggak dong, aman, orang malamnya langsung live gitu. Langsung jelas dari Ice. Setia menonton, kuning mulu mantap. Respect dengan ketiga hakim yang turun langsung. Love untuk
komennya. Salam santuy, sehat selalu. Terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang gak hadir sampai akhir, Pakun yang barbar, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.